syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi menembus langit hingga Sidratul Muntaha. Makna Isra Mi'raj mengajarkan bahwa jalan menuju kemuliaan adalah ketaatan. Semakin seorang hamba menjaga hubungannya dengan Allah melalui sholat, semakin tinggi pula derajat di sisinya. Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa iman menuntut keyakinan, meskipun tidak selalu dapat dijangkau oleh akal dan logika. Isra Mi'raj menjadi pelajaran tentang keikhlasan, kepercayaan, dan kepasrahan total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali di acara kesayangan kita, Kalam Hati, insyaallah sampai ke hati. Sekarang kita berada di Masjid Agung Al Mujahidin Pamulang, Tangerang Selatan. Dan hari ini juga bertepatan dengan Isra dan Mi'raj. Dan tadi kita sudah menyaksikan sebuah tayangan tentang mengenai keutamaan dari Isra dan Mi'raj, di mana Nabi besar Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Semoga semua kejadian-kejadian ini membuat keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema yang akan kita angkat hari ini adalah pelajaran penting dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah dibuka dengan bacaan yang sangat indah dari adik kita Musa. Assalamualaikum Musa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Musa, ini kan hari Isra dan Mi'raj. Apa Isra dan Mi'raj buat Musa? Apa maknanya sayang? Perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, perintah sholat 5 waktu. Pintar ya, semoga Musa jadi anak yang soleh Ibu ya. Amin. Jadi anak yang dekat terus dengan Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih ya Musa. Ya. Kemudian nanti juga kita akan membahas tema kita bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Syahdan, kemudian ada Ustadz Zayati dan juga Ustazah Kotrunada. Yang pertama ini kita akan langsung menyaksikan tausiah dari guru kita Ustadz Syahdan dengan tema penghiburan di tahun kesedihan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyish shalihin. Wala udwana illa ala zalimin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mujahidin Pamulang, Tangerang Selatan, dan para pemirsa Kalam Hati Kompas TV di mana saja berada. Pernah enggak ibu pada satu masa bertanya dalam batin, kok rasanya doa lambat sekali diijabah, sementara masalah datangnya cepat sekali, lebih cepat dari paket COD. Pernah enggak begitu, Bu? Bapak, ya Allah, bapaknya tersisihkan. Bukan cuma ketika dalam rumah tangga, ngaji juga terpinggirkan ya. Masya Allah, Pak, pernah enggak satu masa Bapak merasa sulit sekali mencari rizki, seperti sulitnya mencari sinyal HP di atas gunung. Sementara masalah datang bertubi-tubi, udah seperti kumis sama jenggot. Dicukur tumbuh lagi, dicukur tumbuh lagi. Ayah bunda, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa masalah yang paling berat adalah yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Rasulullah pernah menggambarkan, asyaddun nas bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu kemudian orang-orang yang seperti mereka, lalu kemudian yang berikutnya. Artinya apa sih? Masalah yang kita hadapi itu enggak sebesar masalah yang dialami oleh para nabi. Kita masalahnya paling ya sekedar seputar seputar dapur, seputar rumah tangga, paling banter, paling mentok seputar duit, betul? Betul. Kadang anak yang susah dinasehatin, kadang pasangan yang nyebelin, pernah begitu, Bu? Iya. Kadang tuh barang udah di checklist di keranjang, nggak di check out. Begitu di check out saldonya kurang. Masalahnya hanya seputar itu saja. Tapi para nabi masalahnya luar biasa. Coba tengok bagaimana peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada Rasulullah. Isra Mi'raj terjadi bukan pada tahun kemenangan dirayakan. Isra Mi'raj terjadi bukan saat di mana pesta kembang api. Tapi peristiwa Isra Mi'raj terjadi di tahun kesedihan. Di tahun di mana Rasulullah mendapat ujian yang sangat berat. Bahkan diawali sebelum masuk tahun kesedihan, Rasul dan umat Islam diembargo secara ekonomi. Diisolasi di lembah Bani Hashim. Tidak boleh transaksi, tidak boleh jual beli. Bahkan kaum muslimin ketika itu dalam krisis yang sangat ekstrim. Makanan, minuman terbatas, tidak ada kurir yang datang, apalagi bisa COD, enggak. Di sana bahkan para pakar sejarah menggambarkan bagaimana beratnya pada tahun itu. Setiap malam selama 3 tahun berturut-turut terdengar tangisan jeritan anak dan bayi yang kelaparan dan kedinginan. Berakhir embargo, datang ujian yang paling puncak terhadap Rasulullah. Istri beliau sebagai penopang logistik dan penopang dakwah Rasulullah wafat. Paman beliau sebagai pelindung wafat. Itulah ketika situ udah selesai, belum. Rasulullah tetap teguh sabar walaupun hati beliau ketika itu terpukul. Beliau lari ke Taif
ubah medan dakwah, nyari suaka politik. Ternyata beliau datang bukan disambut, tapi malah disambit. Yang datang bukan pelukan, tapi lemparan. Allahu Akbar. Kaki beliau luka memar memerah, pelipis beliau berdarah. Allahu Akbar. Apakah Allah marah sama Rasul ketika itu? Apakah Allah kemudian bosan dengan kekasihnya? Tidak. Justru pada titik nadir seperti itulah Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah. Allah menghibur Rasul dengan undangan khusus naik ke langit. Bukan ngasih harta, tahta atau wanita, tapi spesial melakukan perjalanan yang sangat-sangat spektakuler. Beliau diundang khusus oleh Allah. Ditampilkan keajaiban, ditampilkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Bahkan Rasulullah dipertemukan dengan para nabi dan rasul untuk menopang, memperkuat dakwah Rasulullah. Yang inilah kemudian selesai Isra Mi'raj, dakwah Rasul kemudian meluas hingga ke seantero dunia. Alhamdulillah. Intinya apa? Isra Mi'raj mengajarkan kita, jangan sedih kalau kita punya banyak keterbatasan di dunia. Jangan merasa kecil kalau kita tidak punya apa-apa. Yakinlah di antara kesulitan seberat apapun, Allah sudah menyiapkan keindahan dan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syahdan. Kisah di balik Isra dan Mi'raj, ada kesedihan baginda Nabi. Tapi tadi kata Ustadz, di balik kesedihan dan masalah Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan semua masalah kita Allah berikan jalan keluar yang terbaik ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan setelah ini kita akan mendengarkan juga tausiah dari dua orang guru-guru kita. Ada Ustazah Kotrunada dan juga Bunda Yati. Tapi sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.